Perkenalkan, saya Selestariani dari SMP Negeri 2 Rantum Selatan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Malang itu akan melakukan praobservasi untuk coaching. Di sini akan dibantu oleh teman sejawat saya, yaitu nama saya Berdiana Yusnawati Tumba, guru SMP Negeri 2 Rantau Selatan. Bidang mata pelajaran yang diampu adalah biologi atau IPA terpadu. Bisa kita mulai, Bu? Saya di sini akan melakukan praobservasi sebelum berpartisipasi di kelas. Jadi tujuan kita untuk dialog sekarang ini yaitu saya untuk menggali dan berbagi ilmu, pengalaman untuk ibu dan saya untuk supervisi di kelas. Lalu boleh saya tahu kira-kira masuk di kelas berapa ya, Pak? Saya masuk di kelas 92. Jadi nanti materi yang akan disampaikan ibu di kelas 92 itu mengenai apa ya, Bu? Ya, materi bioteknologi. Oh, bioteknologi. Menarik sekali materinya itu ya. Jadi dari materi yang tadi kira-kira tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan ke anak-anak nanti tentang bioteknologi tadi apa ya, Bu? Ya, ada tujuan pembelajarannya. Itu yang pertama adalah untuk menganalisis yaitu konsep bioteknologi. Nah, kemudian juga untuk menganalisis bioteknologi itu ada dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi nanti perbedaannya bisa kita dapatkan lewat tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ya, Bu. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira indikator yang akan dicapai siswa itu seperti apa aja ya, Bu? Iya, salah satunya itu adalah supaya mereka itu bisa untuk selain mengetahui produk-produk bioteknologi pangan terutama yang ada di lingkungan sekitar, mereka juga bisa membuat, bukan hanya mengetahui tapi juga bisa membuat yaitu produk bioteknologi yang sederhana yang ada di sekitar. Dan juga bisa mereka nanti harapannya itu membuat yaitu video bagaimana cara membuat produk bioteknologi seperti yang akan ditugaskan bagi mereka. Jadi dengan secara otomatis mereka nanti akan punya kreativitas ya untuk membuat yaitu video tersebut ke sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan teknologi yang mereka gunakan. Bagus sekali indikator yang akan dicapai sesuai dengan P3 yaitu produk pelajar Pancasila yang itu memunculkan salah satunya kreativitas ya, Bu. Dari tadi indikator tujuannya, jadi bagaimana langkah-langkah untuk yang akan dilakukan? Oh ya, ini ketika kita melakukan yaitu pembelajaran tentang bioteknologi ini, saya ambil yang modelnya itu model pembelajaran adalah model PJBL, Project Based Learning. Jadi di sini langkah-langkah Project Based Learning itu yang pertama adalah kita nanti yaitu di kegiatan intinya itu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang bioteknologi yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu nanti akan menyusun perencanaan proyek. Kemudian nanti akan menyusun jadwal, yaitu jadwal mereka untuk melakukan yaitu proyek tadi ataupun membuat produk tadi. Kemudian yang berikutnya akan ada monitoring, kemudian juga ada menguji hasil dan evaluasi pengalaman. Kira-kira itulah nanti tahapan-tahapannya. Keren sekali ya, Bu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tadi di kelas ya, Bu ya. Dari semua tadi langkah-langkah itu pasti kita akan menghadapi suatu masalah ya kan, beberapa masalah yang akan kita hadapi. Kira-kira Bu, Ibu bisa nggak menceritakan kira-kira masalah apa yang kira-kira akan muncul setelah ketika pembelajaran PJBL ini? Iya. Nah, karena ini adalah nanti mereka itu ada kerja kelompok dan mereka mengerjakan itu kan karena ini project, jadi mereka mengerjakan di rumah. Jadi karena mengerjakan itu di rumah sehingga kita tidak bisa secara langsung memonitoring. Nah, tetapi itu pun nanti bisa dicari solusi yaitu dengan membuat yaitu mereka videokan, itu juga bisa salah satu. Nah, kemudian yang kedua ketika di dalam kelas ketika mereka akan mempresentasikan hasil daripada video mereka ataupun hasil kerja kelompok mereka, nah ini membutuhkan waktu. Jadi saya kesulitan untuk membagi waktu yang tepat begitu untuk mereka itu bisa menyampaikan yaitu hasil daripada kerja mereka itu. Jadi masalah yang Ibu hadapi tadi yaitu pertama yang masalah waktu, kemudian orang itu mengerjakan kelompok yang di rumah. Di rumah. Jadi Ibu tidak bisa terpantau ya, Bu ya.
Jadi dari masalah-masalah yang dua tadi yang Ibu hadapi, bagaimana solusinya Ibu akan mengatasinya ini? Gitu. Ya, untuk masalah yang pertama tadi, karena saya tidak bisa memonitoring langsung apa yang mereka kerjakan, ya kita cari yaitu solusinya adalah dengan mereka memvideokan. Jadi dari awal langkah pembuatan yaitu produk mereka itu, misal contoh entah itu misalnya produk di teknologi pangan seperti misalnya tempe, tape atau apapun itu sesuai dengan kesepakatan dari kelompok masing-masing. Nah itu mereka akan videokan dari mulai bahan bakunya, kemudian juga sampai kepada produk hasil akhirnya, dan itu nanti akan dikirimkan ke WA Japri boleh, WA pribadi boleh, atau juga misalnya mereka kirimkan lewat yaitu soft copy atau soft filenya begitu. Untuk solusi yang kedua tadi, untuk solusi yang kedua yaitu karena itu di dalam kelas kan itu waktu terbatas, sehingga mereka tidak bisa ya semuanya menampilkan yaitu hasil pekerjaan kelompok mereka atau menampilkan video mereka. Jadi kita cari solusi yaitu ya perwakilan dari masing-masing. Inilah artinya mungkin ya, seperti misalnya kalau misalnya di situ ada 8 kelompok, ya berarti ya mungkin hanya bisa 4 kelompok, dan itu bisa mewakili yaitu produk apa. Contoh misalnya kan bisa saja yang membuat produk tapi misalnya ada 3 kelompok, jadi cukuplah 1 mewakili. Yang membuat produk misalnya tempe, misalnya ada 2 kelompok, berarti hanya 1 lah yang bisa ditampilkan. Ya dengan cara seperti itulah, jadi kita harus membijaksanai yaitu perwakilan daripada masing-masing produk dari kelompok tersebut untuk tampil ke depan. Keren sekali ya Bu ya, rencana yang akan Ibu lakukan ini tadi ya Bu. Kira-kira dari kan tadi kita Bu di sekolah juga masalah tadi ya. Rencananya pun sudah Ibu lakukan ya. Kira-kira ada siapa saja yang akan berperan untuk mensukseskan rencana Ibu ini biar indikator tadi tercapai gitu ya, yang berperan kira-kira? Iya, yang berperan ya tentunya pasti ya anak-anak itu ya, siswa. Nah kemudian juga saya melihat ya mereka ternyata juga didampingi oleh orang tua mereka ketika membuat produk itu. Jadi dalam video kita melihat ya orang tuanya juga membimbing dan mengajari. Jadi ternyata peran orang tua itu juga mendukung. Nah kemudian juga ya teman-temannya mereka juga terkadang ada yang saya perhatikan itu mereka kreativitas mereka itu kan misalnya membuat video tadi dengan mengunggahnya dengan misalnya membuat ke aplikasi YouTube atau mungkin ke TikTok dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin yang berperan juga adalah ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, begitu juga dengan ya kita guru juga ya berperan juga untuk selalu memotivasi mereka. Keren Bu, bagus sekali Bu ya Bu. Dari percakapan kita dialog ini, praobservasi ini Bu, apa komitmen Ibu untuk terhadap aksi ini, rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi? Apa komitmennya? Iya, komitmen saya itu adalah yaitu sekalipun kita tidak bisa melihat langsung yaitu proses kerja kelompok daripada siswa, karena itu mereka kerjakan di rumah, tapi kita ya ini harus bijaksana dengan cara yaitu mereka bisa entah foto atau misalnya video, itu bisa saja dilakukan supaya memang benar-benar ketika kita pun tidak hadir di situ itu sudah mewakili bahwasannya mereka melakukan dengan baik tugas mereka, dan memang harus ada nampak mereka itu ada tampil di situ begitu. Jadi bukan hanya capok-capok video dari mana gitu, tapi memang benar-benar mereka itu ya bekerja dan nampak dari video mereka itu. Kemudian yang kedua dari segi waktu tadi ya ketika misalnya kita mempresentasikan hasil kerja mereka, nah karena mengingat waktu yang terbatas, jadi kita ya komitmen kita itu ya cukuplah mewakili yaitu ya beberapa produk makanan yang kita tampilkan. Selebihnya nanti itu kan bisa ya dilihat masing-masing di rumah masing-masing dan kita bisa bagikan kepada kelompok lain. Bagus Bu, komitmennya sudah sampai ya Bu. Dari hasil diskusi kita ini bagaimana perasaannya, sudah siap Bu? Siap. Siap, oke. Kita ke kelas ya Bu ya. Oke. Perhatikan Pak Alfian. Kita akan melihat yaitu video tentang pembuatan nada di hadapan kita ini, yang mana setelah kita melihat, nah nanti Ibu akan tugaskan kalian yaitu untuk membuat yaitu produk bioteknologi pangan, boleh tape atau boleh tempe atau boleh juga misalnya
Oke, dengan melihat video ini, maka nanti diharapkan kamu juga akan bisa kreatif untuk membuat yaitu produk makanan bioteknologi pangan secara konvensional. Siap ya? Udah. Selamat pagi Bu Purba. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Ya, baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya Bu ya, biar bisa menjalankan tugas kita sehari-hari. Ya Bu, begini ya Bu ya, hari ini saya akan melakukan pasca observasi setelah kegiatan semalam kita observasi di kelas, kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 9 ya Bu ya, tentang bioteknologi kemarin ya Bu ya. Jadi Bu, apa yang Ibu inginkan kira-kira setelah percakapan kita hari ini, observasi hari ini? Ya, yang saya inginkan itu adalah ada sebuah terhadap permasalahan yang saya hadapi di dalam pembelajaran supaya untuk pembelajaran ke depan akan lebih baik lagi. Mantap kan ya Bu. Jadi bagi Ibu setelah saya observasi kemarin kegiatan pembelajaran kita jalani semalam gitu, saya merasa lebih baik dan lebih nyaman, apalagi kan pada saat pembelajaran kemarin ya Ibu Sri juga ada di sana, jadi kan saya merasa wow, ada teman saya yang untuk bisa ya sama-sama mengikuti ataupun melihat pembelajaran tersebut. Iya, mantap kan. Memang keren kan pembelajaran Ibu semalam itu, yaitu kan Ibu ya. Iya, anak-anak saya lihat sudah aktif ya kan Bu ya. Semua cara aktif lah semuanya gitu ya kan Bu. Ya, jadi dari kemarin tuh masih ingat nggak Ibu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kemarin itu masih ingat nggak Ibu? Ya, masih ingat. Tujuan pembelajaran itu adalah menganalisis yaitu prinsip dasar bioteknologi. Yang pertama itu, yang kedua adalah yaitu membuat yaitu produk ya produk bioteknologi konvensional khususnya di bidang pangan. Kan Ibu dari tujuannya tadi. Ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tujuan tadi ada 2 tadi ya Bu ya. Ya. Dari 2 tujuan pembelajaran tadi kira-kira sudah tercapai belum tujuan pembelajaran itu menurut Ibu? Ya, sudah hanya saja belum secara optimal ya. Ada beberapa yaitu kendala-kendala yang saya hadapi. Ibu sampaikan tadi saya dengar ada kendala ya Bu ya. Kendala. Kira-kira kendala yang Ibu hadapi yang kemarin itu apa gitu menurut Ibu? Iya, kendalanya itu adalah di dalam ini ya, masalah waktu ya. Karena kan dari tujuan ada yaitu membuat produk bioteknologi konvensional. Nah, jadi kendala itu tidak bisa mengamati mereka untuk mereka melakukan yaitu praktek untuk membuat produk tadi. Jadi kendalanya tadi waktu ya Bu ya. Ya. Dari kendala yang Ibu sampaikan tadi untuk bioteknologi tadi ya Bu ya, konvensional ya. Seperti saya perhatikan kemarin buat tempe ya, buat tape. Ya, tape. Buat tape ya Bu ya. Ya. Itu mantap kali kan Bu, bisa bermanfaat untuk siswa tadi ya, benar, Bu, benar, untuk keluarganya. Jadi bukan hanya sekedar belajar, jadi anak itu pun mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan pelajaran IPA ya kan Bu. Kendala tadi waktu, kira-kira apa solusi atau hal-hal yang bisa Ibu atasi gitu atas masalah ini? Iya, ya itu tadi ya, masalah waktu tadi ya. Sehingga saya berpikirnya seperti ini. Kalau saya lakukan yaitu model pembelajaran discovery learning ya kan, di situ kan mereka kan harus mempraktekkan di situ dan selesai pada waktu itu. Nah, hanya saja di sini karena ini adalah membuat produk bioteknologi, jadi kan butuh waktu yang lama. Sehingga saya berpikir ini sepertinya model pembelajaran ini harus diubah ya, diganti ya dengan model pembelajaran lain. Jadi setelah saya itu bertukar pikiran, berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah, saya ini ambil solusi, ternyata ini harus diganti model pembelajaran itu yang lebih tepat. Jadi saya ambil yaitu model pembelajarannya untuk kedepannya nanti itu adalah tentang PJBL, itu Project Based Learning. Iya. Tetapi kemarin sih dibilang sudah nyaman, udah enak gitu kan Bu. Kira-kira hal-hal apa yang membuat anak-anak itu nyaman Ibu rasa pembelajaran kemarin itu? Iya, itu ini sebelumnya saya juga sudah membuat pengelompokan ataupun pemetaan sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Nah, iya. Sehingga ketika mereka itu bisa di dalam kelas, mereka itu ataupun ketika di dalam pengelompokan untuk proses pembelajaran, mereka itu sudah nyaman dengan kelompoknya dan sudah nyaman dengan itu
tadi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Iya, jadi gaya belajar apa yang Ibu buat kemarin itu kira-kira? Tadi ada pembedaan apa gaya belajar itu kan anak-anak ini kan ada beberapa ini ya perbedaan-perbedaan. Nggak semua anak itu kan sama. Jadi ada anak yang memang gaya belajarnya itu yang modelnya kinestetik, ada yang gaya belajarnya itu kan audio, ada yang gaya belajarnya itu iya. Iya visual, iya. Sehingga mereka itu ya haruslah dikelompokkan sesuai dengan yaitu gaya belajarnya masing-masing supaya ketika kita memberikan penugasan pembelajaran mereka itu bisa tahu, oh iya mereka bisa cepat untuk mengerti dan juga bisa aktif karena udah sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Luar biasa ya kan Bu. Jadi memang saya lihat anak-anak gitu ya kan Bu, maksudnya memang sesuai dengan gaya belajarnya ya, gitu ya kan ya. Bu. Kemudian tadi menggunakan discovery tadi ada masalah. Jadi solusinya tadi Ibu menggunakan rencananya apa tadi Model, ya, rencana mengganti itu model mengganti model pembelajaran. pembelajaran tadi apa mau diganti rencananya Bu? Model pembelajaran PJBL itu project based learning. Project based learning itu kan sudah ada yaitu perencanaan sehingga tepat ya ada perencanaan mereka untuk melakukan itu sehingga lebih mereka itu sudah ada langkah-langkah kapan mengerjakan, kemudian bagaimana mengerjakannya. Jadi udah dapat Ibu solusinya tadi Iya. itu mengrode ya kan Bu? Ya, Model pembelajaran yang tadi mengenai PJPL. Ya. Iya kan Bu? PJPL ini udah mantap ini kan Bu. Proyek ya kan sesuai Ya. dengan temanya itu bioteknologi, Bioteknologi, yang produk membuat yang produk, menghasilkan produk. Jadi kita harus membuat sebuah proyek ya kan Iya, Bu? benar. Jadi kira-kira kapan ini Bu PJBL ini kira-kira akan dilaksanakan gitu ya? Iya. Nah, karena saya ini kan masih belum istilahnya belum terampil untuk menggunakan, jadi saya kan harus belajar dulu. Ya, jadi saya harus belajar kepada teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman sejawat, kemudian juga ya dari referensi yang lain. Mungkin ya kalau ada misalnya webinar yang bisa saya ikutin, saya juga tertarik untuk ya ini tadi tertarik kepada model pembelajaran PJBL ini. Jadi menurut perkiraan saya sih bisalah 2 minggu ini ketika saya sudah dapat ilmu itu ya kan saya akan coba praktekkan nanti dengan model pembelajaran PJBL. Saya tertarik ini kabar yang lagi nih gitu ya Bu ya. Iya. Jadi udah mantap nih mau merubah PJBL gitu ya Bu. 2 minggu akan dilaksanakan. Kira-kira siapa aja yang akan berperan bisa masukkan PJBL ini gitu. Ya, hanya kan ya teman-teman sejawat dulu lah ya kan yang IPA, yang mata IPA kan gitu karena kan kita bisa dapat pengalaman-pengalaman dari mereka, kita juga bisa nanti dengan ya guru-guru inilah penggerak ya. Iya, Tentunya kan iya. kan banyak masukan dari guru-guru teman-teman ya kan. Nah, jadi kita semakin tambah ilmu dan kita bisa memperbaiki yaitu model pembelajaran kita supaya kedepannya yaitu kendala tadi bisa teratasi. Mantap sekali, bagus sekali. Kita harus mengupgrade diri Ya, kan, benar, Bu? benar, Apalagi benar. kita seorang guru, Ya. karena kita harus mengimbangi kemajuan zaman Zaman. siswa lagi ya kan Bu. Benar. Jangan mau kita kalah sama siswa kan Ya. gitu ya kan Bu. Saya bersedia membantu Ibu kapanpun Ibu perlu. Kapanpun Ibu perlu saya bersedia, waktu mau apa saya bersedia gitu. Iya. Jadi setelah pembicaraan kita hari ini yang panjang lebar dari rekaman tadi, Iya. bagaimana perasaan Ibu setelah observasi kita? Iya. Ya syukur ya saya banyak dapat masukan-masukan, ada dapat solusi ya kan karena kita ini kan tadi seperti yang Ibu katakan kan harus ada pengembangan diri dari hari ke hari. Jadi dengan adanya masalah kita tentu ada suatu solusi dan solusi itu nanti bisa untuk kita jalankan pada pembelajaran kita berikutnya. Jadi saya sangat senang bisa untuk ya berbincang-bincang seperti ini karena apapun ceritanya ya pengalaman itu adalah guru yang berharga untuk bisa kita nanti terapkan ke depannya. Mantap. Juga senang loh Bu, Iya. Ibu sudah berbagi masalah sama saya dan mendapatkan solusi yang Ibu sendiri dari Iya. Ibu sendiri mau solusinya tadi gitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti saya 2 minggu akan saya mendengar lagi kabar yang baik. Oke. Kita bisa bicara seperti ini Yes. lagi Iya. gitu ya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.